much time on it. I know you're not gonna leave. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah chat antara Lensman 319 dengan Town Girl 14 di sebuah situs kencan. Di mana di ujung perbincangan, mereka memutuskan bertemu di sebuah coffee shop yang bernama Nighthawk. Beberapa jam kemudian, terlihat seorang gadis remaja yang tengah berada di sebuah coffee shop. Dan tak lama seorang pria datang dan memanggil namanya. Haley. Jeff? It's great. Do you want some? Tak lain mereka ini adalah Town Girl 14 alias Haley dan juga Lensman 319 alias Jeff yang berchatting di situs kencan tadi. Haley pun cukup kaget melihat rupanya sosok Lensman 319 lebih dewasa dari perkiraannya. Dan Haley sama sekali tak masalah dengan hal itu. Malahan sepertinya ia terlihat lebih suka dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Mereka pun berbincang banyak hal dari hobi dan kegiatan mereka masing-masing. Haley sepertinya merasa sangat nyaman berbincang dengan pria yang berusia 20 tahun lebih tua darinya. Ia bahkan tak bisa menahan diri mengagumi ketampanan seorang Jeff. Jeff mulai mengeluarkan semua rayuan yang ia miliki dan memuji penampilan Haley yang begitu menggoda. Dan hal itu membuat Haley benar-benar salah tingkah. Jeff pun bercerita kalau ia adalah seorang fotografer dan mengatakan kalau Haley sangat cocok untuk menjadi modelnya karena ia pernah melakukan beberapa pemotretan pada gadis seusia Haley. Mendapatkan tawaran tersebut, tentu saja gadis semacam Haley sangat ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang model. Ia pun sangat bersemangat sekali ketika Jeff mengatakan akan mengajaknya ke studio. Dan sepertinya, Haley sama sekali tak menyadari keberadaan poster orang hilang yang bernama Donna Mawar yang terpampang di sebelahnya. Saat berada di parkiran, Haley mengatakan jika Jeff benar-benar serius dengannya, ia harus berlutut di hadapannya. Dan tanpa ragu-ragu Jeff membungkuk dan menyembah Haley. Haley pun tersenyum puas melihat Jeff melakukan apa yang ia minta. Akan tetapi melihat tampang Jeff sepertinya ia sudah merencanakan sesuatu pada gadis tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah. Jeff kemudian memberikan Haley minuman, namun dengan berani Haley menolaknya. Ia mengatakan kalau ia diajarkan untuk tak meminum apapun dari orang yang baru ia kenal. Menanggapi hal itu, Jeff pun mempersilahkan Haley membuat minumannya sendiri dan membuatkan satu untuknya. Mereka kembali berbincang dan Jeff mengatakan kalau ia memang lebih suka mencari model remaja daripada wanita dewasa karena ia ingin membuat karya yang berbeda dari fotografer kebanyakan. Haley yang merasa penasaran juga sempat melihat kamar tidur Jeff, di mana di sana terdapat beberapa foto seorang gadis. Haley sempat mengambil salah satu foto dan melihat nama dan tanggal di belakangnya. Ia pun terus mendesak Jeff untuk menceritakan siapa ia sebenarnya. Karena Haley terus mendesak, Jeff pun akhirnya bercerita, di mana wanita yang bernama Janelle itu dulu adalah mantan modelnya, dan sekarang Janelle telah menjadi kekasih Jeff. Jeff mengatakan ia sangat menyayangi Janelle melebihi apapun di dunia ini, dan Janelle adalah segala-galanya bagi Jeff. Beberapa saat setelah mereka berbincang, Haley meminta pemotretannya dipercepat. Ia memutar musik dan mulai berjoget-joget. Oh, come on, but I'm not. Come on. Jeff mengambil kameranya dan mulai memotret Haley. Namun tiba-tiba pandangan Jeff terasa kabur dan ia merasakan sakit kepala hebat. You okay? Dan perlahan-lahan ia kemudian pingsan. Beberapa menit kemudian, Jeff tersadar dengan tubuh terikat di kursi. Di dalam kondisi setengah sadar, ia berusaha mengingat apa yang barusan terjadi. Haley kemudian datang dan mengatakan kalau ia sudah berpesan pada Jeff untuk tak percaya pada siapapun, termasuk remaja sepertinya, karena ia baru saja telah menambahkan obat pelemas otot pada minuman Jeff. Awalnya Jeff mengira itu bagian dari permainan mereka,
Karena ia berpikir Haley memiliki penyimpangan yang mengharuskan pasangannya diikat lebih dulu sebelum mereka berhubungan. Namun ternyata Jeff salah, karena dari awal Haley telah merencanakan semua itu. Haley menambahkan kalau ia telah merencanakan semuanya dan ia tahu kalau Jeff adalah seorang pedofil. Dan pelaku di balik menghilangnya beberapa gadis remaja di kota salah satunya adalah Donna Mawar. Tentu saja Jeff menyangkal tuduhan tersebut. Ia pun heran bagaimana Haley bisa berpendapat semacam itu. Jeff berusaha berteriak meminta tolong namun dengan cepat. Haley menyemprot mulutnya dengan cairan pembersih. Help! Menyadari Haley akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya, Jeff terus mengelak dengan tuduhan yang dilemparkan Haley. Ia bahkan meminta Haley menginterogasi semua model yang pernah ia foto jika ia tak percaya. Haley menjelaskan kalau ia telah lama mengincar Jeff dengan memakai beberapa nama samaran dan ciri-ciri yang berbeda. Tapi kenapa Jeff meninggalkan Chad setiap ia mengaku sebagai wanita dewasa? Dan Jeff lebih tertarik ketika ia menyebut dirinya berusia 14 tahun. Jeff pun tak kehabisan nakal dan mengatakan kalau wanita dewasa itu membosankan dan tak memiliki cerita lucu untuk dibahas. Ia tertarik pada gadis remaja karena mereka memang sangat bersemangat dan menganggap dunia model sebagai dunia baru bagi mereka. Berkali-kali Jeff mengatakan kalau ia bukanlah seorang pedofil. Ia hanya pria kesepian yang butuh teman ngobrol dan ia merasa nyaman ketika menemukan teman ngobrol dengan usia yang jauh di bawahnya. Dan ia tak pernah melakukan hal yang seperti Haley tuduhkan pada setiap remaja yang ia temui. Just untie me now! Jeff terus meminta dilepaskan namun Haley memintanya bersabar. Haley menambahkan setelah ia membuktikan Jeff bukan pedofilia, ia akan pergi dan menyuruh orang lain melepaskan Jeff. Henny lalu ke kamar Jeff dan memeriksa semua laci, berharap ia bisa menemukan sesuatu yang dapat membuktikan kalau Jeff adalah seorang pedofil. Akan tetapi, ia tak menemukan sesuatu yang berarti selain sebuah pistol. Haley kembali melanjutkan pencariannya dan di sebuah laci ia menemukan seikat surat, di mana itu adalah surat balasan dari orang yang bernama Gino. Dari situ Haley pun menyadari kalau Jeff begitu mencintai Gino. Namun Haley mengatakan kalau tumpukan surat dari Gino itu hanyalah kedok, agar terkesan kehidupan Jeff begitu normal seperti pria lainnya. Dan itu dapat mengelabui pemeriksaan polisi dan mengira Jeff adalah pria normal seperti pria lainnya. Haley kembali merasa kesal ketika melihat semua folder di komputer Jeff kosong, dan itu menurutnya sangat aneh. Karena biasanya seorang pria pasti menyimpan banyak foto dan video dewasa. Kembali Haley merasa itu hanyalah siasat Jeff agar ia terkesan sebagai pria suci, yang tak pernah memiliki pikiran kotor sedikit pun. Haley mulai kehabisan waktu, ia pun mengecek ke setiap sudut rumah dan semua pajangan foto namun ia tetap tak menemukan apapun. Sementara itu Jeff semakin panik dan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri. Dari raut wajahnya, terlihat tampang kepanikan yang membuat kita berpikir kalau Jeff memang menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian Haley berhenti di sebuah kolam dangkal yang dipenuhi bebatuan kecil, di mana itu adalah tempat terakhir yang belum ia periksa. Sementara itu, wajah Jeff semakin berkeringat mendengar Haley mulai memindahkan bebatuan tersebut. Dan setelah dibongkar, Haley mendapatkan jackpot, yaitu sebuah brankas kecil. Haley kemudian menanyakan PIN kepada Jeff, namun Jeff tak mau mengatakannya. Ia lebih memilih mati daripada mengatakannya. Tak ada pilihan lain, Haley pun mulai menekan angka secara acak. Namun satu pun tak ada yang dapat membukanya. Hingga ia pun tiba-tiba teringat dengan angka 319 di belakang foto channel. Dan dengan 3 digit angka tersebut, Haley berhasil membukanya. Oh, how sentimental you are. Di dalam sana, Haley menemukan sebuah kaset CD dan satu file yang terdapat beberapa foto gadis remaja. Meskipun tak diperlihatkan apa yang ditemukan Haley, namun dari raut wajahnya terlihat kalau Haley menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. This is what they make the
those federal laws. This is officially sick. Haley lalu mengambil salah satu foto dan memperlihatkan foto itu kepada Jeff. Dan ia mengatakan kalau ia sepertinya pernah melihat gadis tersebut. Jeff pun hanya terdiam dan tiba-tiba ia menendang rusuk Haley. I recognize this girl. Melihat Haley ambruk, Jeff lalu ke kamar dan berusaha mengambil pistol yang sebelumnya diletakkan Haley di atas kasur. Namun saat ia berniat membunuh Haley, rupanya Haley sudah tak ada di tempatnya. Namun tiba-tiba saja Haley muncul dan langsung membekap wajah Jeff dengan plastik wrap. Jeff berusaha memberontak, namun dengan tangan terikat ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan semakin lama ia semakin hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian Jeff tersadar di atas meja dengan tangan dan kaki yang terikat. Ia juga merasakan organ intimnya terasa sangat dingin, karena rupanya Haley meletakkan satu pak batu es di atasnya. What the fuck are you doing? Helen mengatakan kalau foto yang ia temukan di brankas adalah foto Donna Mawar. Ia bertanya bagaimana Jeff bisa mendapatkan fotonya, padahal Donna telah dikabarkan menghilang beberapa bulan yang lalu. Jeff mengaku kalau ia pernah bertemu Donna di coffee shop. Mereka berbincang dan di akhir perbincangan Jeff mengambil beberapa foto Donna. Namun ia mengaku tak pernah membawa Donna ke rumahnya. Hal itu membuat Haley merasa aneh kenapa saat Donna dikabarkan menghilang, Jeff tak berusaha memberikan informasi tersebut pada polisi. Paling tidak polisi bisa tahu kapan dan di mana Donna terakhir kali terlihat. Jeff semakin tak bisa menjawab karena tentunya hanya ia yang tahu apa yang terjadi pada Donna. Dan sepertinya ia juga pun mulai sadar kalau Haley telah mencium kebusukannya. Haley pun diminta menelepon polisi dan Jeff berjanji akan menyerahkan diri dan menceritakan semuanya. Ia rela dipenjara karena ia memang telah menjadikan remaja sebagai objek pemotretan. Akan tetapi ia tetap akan menolak jika dikatakan seorang pedofil. Namun sepertinya Harry tak percaya begitu saja dengan semua yang Jeff katakan. Dari pengamatannya, Jeff bisa saja lolos karena tak ada bukti yang dapat membuktikannya sebagai seorang pedofil. Setelah melihat bukti yang ia temukan, cara Jeff merayu dirinya dan semua rayuan yang ia katakan, Harry benar-benar yakin kalau Jeff adalah seorang pedofil dan ia tak boleh dibiarkan berkeliaran karena korban pasti akan bertambah lagi. Sembari menunggu organ Jeff mati rasa karena proses pembekuan, Haley mengambil laptop dan berniat mengirim email kepada Ginelle tentang apa yang telah Jeff lakukan kepadanya. Namun entah kenapa Jeff melarangnya dan sangat memohon agar ia tak melakukannya. Dan hal itu membuat Haley berpikir kalau Jeff sangat takut kehilangan Jenner. Apalagi sampai Jenner mengetahui sisi gelap dalam dirinya. Awalnya Haley berniat mengirim pesan tersebut pada Jenner, namun ia kembali berpikir kemungkinan Ginelle tak percaya padanya. Dan parahnya lagi, bisa saja ia lebih memihak kepada Jeff, dan Jeff bisa saja lolos. Karena itulah Haley pun memantapkan dirinya melakukan pengebirian pada Jeff dengan tujuan membuatnya tak bisa berbuat jahat lagi. On the incision side, right? What? Ow! Okay, I guess you're not numb enough yet. Jeff kembali berteriak hingga Haley kembali menyemprot mulutnya dengan cairan pembersih. Haley pun meminta agar Jeff tak bergerak saat ia melakukan operasi, karena bisa saja pisau bedahnya mengenai bagian lain dan dapat mengakibatkan pendarahan hebat. Saat itulah Jeff hanya bisa pasrah karena tak ada lagi yang bisa ia perbuat. Haley kemudian ke atap dan memantau kondisi sekitar, dan rupanya ia tak sadar kalau seorang tetangga melihatnya. Setelah itu, Haley pun kembali dan mengambil kamera lalu menempatkannya tepat di mana proses pengebirian akan dilakukan. Dengan tujuan Jeff dapat menonton ulang proses pengebirian pada dirinya. Kembali Jeff memohon sambil menangis, meminta agar Haley tak melakukan hal tersebut. Ia rela melakukan apapun, bahkan ia sudah siap dipenjara seumur hidup. Anything, piss on me, fucking feed me. I'll tell the cops I did whatever you want. Anything. Haley lalu meminta Jeff mengatakan di mana ia menyembunyikan jasad Donna Mawar. Namun lagi-lagi Jeff mengatakan ia bukan seorang pedofil. Ia hanya mengenal Donna di coffee shop dan tak pernah melakukan hal yang buruk terhadapnya. Dan tentu saja Haley tak semudah itu percaya. Setelah mengetahui, Jeff tak bisa merasakan organ vitalnya.
Haley mengambil buku tutorial pembedahan milik ayahnya di mana rupanya Haley sudah merencanakan semuanya dari awal. Sampai-sampai ia mencuri buku kedokteran ayahnya hanya untuk mengebiri Jeff. Namun sebagai remaja, tentu pembedahan semacam itu menjadi hal yang sangat baru bagi seorang Haley. Meskipun ia anak seorang dokter bedah dan sering melihat ayahnya melakukan operasi, tetap saja ia merasa gugup. Namun demi menghentikan perilaku bejat seorang Jeff, ia tetap harus mencobanya. You feel that? Snip. Singkat cerita, dengan wajah yang penuh berkeringat, Haley akhirnya berhasil menyelesaikan operasi tersebut. Haley lalu membuang biji Jeff ke dalam lubang pembuangan. I guess. Haley lalu menghampiri Jeff dan mengatakan kalau ia tak akan membocorkan kejadian itu pada siapapun. Bahkan Janelle sekalipun tak akan pernah mengetahuinya. Setelah memberikan Jeff segelas air, Haley mengatakan akan pergi membersihkan diri. Jeff hanya bisa menangis mengetahui dirinya dikebiri oleh bocah 14 tahun. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah melihat situasinya cukup aman, Jeff berusaha melepaskan diri. Ia menarik tali pengikat kuat-kuat dan dengan usaha yang luar biasa, Jeff akhirnya mampu melepaskan satu ikatan tangannya. Ia pun mulai melepaskan ikatan tangan dan kakinya satu persatu. Ia kemudian duduk dan melihat ternyata Haley tak benar-benar melakukan pengebirian terhadapnya. Awalnya Jeff berniat menghubungi 911. Akan tetapi mengingat apa yang telah Haley lakukan kepadanya, Jeff berniat menghabisi Haley dengan caranya. Jeff kemudian ke kamar mandi, namun di saat yang sama Haley tiba-tiba datang dan menyetrumnya. Jeff pun sama sekali tak sempat melawan hingga ia pun pingsan. Setelah itu, Haley membersihkan semua sidik jarinya yang menempel di berbagai tempat. Tentu saja hal itu bertujuan agar kedatangannya tak terdeteksi oleh petugas kepolisian. Setelah semuanya rapi, Haley kemudian menghubungi Janelle dengan menyamar sebagai petugas kepolisian. Ia mengatakan kalau sesuatu yang buruk telah menimpa Jeff dan ia meminta Janelle datang secepatnya. Haley kemudian mengikat Jeff dengan posisi berdiri, lehernya pun sudah terikat dengan simpul, di mana jika ia berusaha bergerak, ia akan mati tergantung. Tak lama kemudian, Jeff pun sadar dan mengatakan kalau Haley sakit jiwa dan saat ini Haley benar-benar butuh pertolongan. Haley pun hanya terdiam dan mengatakan kalau ayahnya sudah membayar 5 orang psikiater untuk mengobatinya, dan saat ini ia masih berada dalam pengawasan dokter. Hal itu membuat Jeff tak bisa berkata-kata. Ia merasa benar-benar terjebak oleh seorang remaja gila yang terobsesi pada seorang pria sepertinya. Tiba-tiba Jeff mendengar bel rumahnya berbunyi. Jeff pun berteriak sekuat tenaga, namun dengan cepat Haley menutup mulutnya. Maybe I should ask my therapist. Cost to get a padded. Haley lalu ke depan dan seorang tetangga bernama Jody Tukuda sudah berdiri di depan. Ia pun bertanya Jeff di mana dan ia siapa. Dengan terbata-bata karena gugup, Haley mengatakan kalau paman Jeff sedang sakit. Karena itulah sebagai seorang keponakan ia harus di sana untuk menjaganya. Kedatangan Jody rupanya untuk mengantarkan kue pesanan Jeff. Dan dengan terpaksa Haley kembali ke dalam untuk mengambil beberapa dolar dari saku celana Jeff. Hal itu rupanya membuat Judy penasaran dengan suara gaduh yang ia dengar. Namun Haley cukup pintar dengan mengatakan kalau pamannya sakit perut. Dan ia tak pernah berhenti mengerang kesakitan sejak kemarin malam. Haley pun harus berpikir keras menjawab semua pertanyaan Judy. Apalagi saat Judy bertanya apa yang Haley lakukan di atas atap tadi siang. Dengan gugup Haley pun mengatakan kalau paman Jeff memintanya mengecek atap, karena sepertinya seekor tikus masuk dari sana. Judy semakin banyak bertanya hingga Haley pun mengatakan kalau ia harus segera kembali ke dalam untuk mengecek kondisi pamannya. Di dalam Jeff mengatakan kalau kini ada orang yang melihat Haley, tentu jika ia mati Judy pasti akan melaporkan Haley. Namun Haley tak merasa takut sedikit pun. Ia merasa puas dapat menangkap dan menghakimi seorang pedofil semacam Jeff. Paling tidak, ia bisa mengurangi angka gadis remaja yang akan menjadi korbannya. Haley lalu menghampiri Jeff dan melihat ketakutan di wajahnya. Namun tiba-tiba Jeff malah melilitkan kakinya ke leher Haley, lalu melemparkannya ke tembok.
Haley lalu berlari keluar rumah dan bersembunyi sementara Jeff berhasil meraih pisau dan memotong ikatannya. You didn't leave, did you? Saat Jeff di luar, Haley kembali dan mengambil tambang yang tadi. Ia lalu kembali ke atap dan sepertinya ia sudah punya rencana untuk Jeff. Jeff lalu keluar dan melihat aksesoris Haley jatuh di rumput. Ia pun akhirnya dapat menemukan di mana Haley berada. Rupanya Haley sudah menunggunya dan sambil memegang pistol Jeff yang tadi, ia mengancam akan menembak jika Jeff tak melemparkan pisaunya. Di sanalah juga Haley mengungkap kalau ia telah menghubungi Jenner dan sebentar lagi Jenner akan datang. I called her. How far does she live, Jeff? Over there. Running out of time. Hal itu kembali membuat Jeff tersentak kaget karena tentu saja ia tak ingin orang yang sangat ia cintai mengetahui siapa ia sebenarnya. Haley mulai berusaha mempengaruhi Jeff dengan mengatakan, apa jadinya kalau sampai General tahu kalau Jeff adalah seorang pedofil. Dan jika General tiba di sana, Haley pun sudah bersiap-siap membuka busananya dan berpura-pura meminta pertolongan General. All the evidence, you're running out of time. My clothes. Mendengar hal itu, Jeff pun semakin gelisah. Ia berpikir jika Jeff sampai tahu, pasti Jeff akan meninggalkannya. Tak lama kemudian, Jeff pun akhirnya tiba. Jeff berusaha bersembunyi agar tak terlihat olehnya. Di sanalah Haley kembali memberikan sebuah solusi di mana jalan satu-satunya. Jeff harus melakukan bunuh diri. Haley berjanji akan menghancurkan semua bukti tentang kejahatan pedofil yang ia lakukan, termasuk foto-foto para gadis dalam brankas. Ia jamin siapapun tak akan pernah mengetahui kalau Jeff adalah seorang pedofil. Tentu saja Jeff tak mau melakukannya. Jeff lalu meminta Haley membiarkannya pergi. Dan ia akan mengatakan siapa yang sebetulnya membunuh Donna. Karena rupanya Jeff menghabisi Donna bersama satu pria lain. Akan tetapi di luar dugaan, ternyata Haley sudah mengetahuinya. Ia menyebut nama pria tersebut bernama Aaron. Dan ia sendirilah juga yang telah membuat Aaron melakukan bunuh diri. Tak hanya itu, sebelum bunuh diri, Aaron juga sempat menyebut nama Jeff. Karena itulah sekarang Haley bisa berada di sana. Tentu saja hal itu sangat mengagetkan Jeff. Ia tak menyangka ia berhadapan dengan bocah jenius yang tak bisa ia prediksi. Kini Jeff hanya memiliki dua pilihan, yaitu penjara seumur hidup dan dikenal sebagai seorang pedofil. Atau ia bisa bunuh diri tanpa melembel seorang pedofil. Jeff? Jeff lalu berjalan menuju tali gantungan dan membiarkan Haley mengaitkannya di lehernya. Ia kembali menatap Haley dan Haley pun membalas dengan mengatakan ia tak perlu khawatir karena Haley akan membereskan semuanya. Don't worry. Setelah itu, Jack pun melangkah ke pinggir dan melemparkan dirinya. Haley segera berlari ke pinggir dan mengatakan kalau ia tak bisa memenuhi janjinya. Or not. Dengan jumper merahnya, Harry turun dari halaman belakang dan meninggalkan Jeff yang tewas bunuh diri. Tentu semua bukti ia biarkan begitu saja agar semua orang tahu kalau Jeff adalah seorang pedofil. Jadi sejak awal Haley memang dengan sengaja menjadikan dirinya umpan bagi para pedofil. Hal itu bertujuan untuk menghabisi para pedofil tanpa harus melakukannya secara langsung. Tentu saja hal itu untuk memberikan kesan kalau para pedofil ini menyesali perbuatannya dan melakukan bunuh diri atas dorongan diri mereka sendiri. Dengan cara itu, Haley tak akan pernah berurusan dengan hukum atas pembunuhan dua pedofil tersebut. Tak pernah diceritakan apa sebetulnya yang mendorong Haley melakukan hal yang sangat beresiko tinggi semacam itu. Tapi bisa kita lihat, sepertinya Haley memiliki hubungan dekat dengan orang yang bernama Donna Mawar. Karena itulah Haley bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menemukan para pelaku pedofil semacam Aaron dan juga Jeff. Ya, mungkin saja informasi tersebut ditinggalkan Donna sebelum ia menghilang. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu.
Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.